Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Ya, ini tentang negara kita ya. Jangan sampai nanti kawan-kawan mempelajari negara lain paham tetapi untuk negara kita tidak paham gitu ya. Oke, tetap tonton terus sampai dengan akhir agar tidak ada informasi yang tertinggal dari pembahasan kita tentang kondisi geografis Indonesia. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Sebelumnya silahkan subscribe dulu, kemudian like, komen agar channel ini bisa berkembang ya, agar terus bisa konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia pendidikan. Kita mulai dari identitas negara. Sudah nama resminya pasti ya, sudah tahu semua Indonesia, ibu kotanya Jakarta, pemerintahnya Republik, kepala negaranya presiden. Saat ini presiden kita masih Pak Joko Widodo gitu ya. Kemudian bahasa utamanya Indonesia. Tetapi banyak sekali bahasa-bahasa ya, bahasa-bahasa dari masing-masing suku ya, tetapi tetap bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia. Agama utamanya Islam, ini yang mayoritas, tetapi masih ada agama yang lain ya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Mata uangnya rupiah, kemudian lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Nah, kalian harus wajib hafal lagu Indonesia Raya ya, kawan-kawan ya. Nah, sebagai pelajar itu pun wajib ya. Nah, tetapi setelah lulus dari pelajar pun tetap harusnya wajib hafal ya lagu kebangsaan kita. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Jangan sampai tidak tahu untuk hari kemerdekaan negara kita sendiri. Oke, pembahasan kita ke letak dan luas. Letak astronomisnya kawan-kawan ya, di angka 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Luas wilayah 1.922.570 km persegi ya. Luas wilayah di sini yang dimaksudkan adalah luas wilayah daratannya. Kalau luas wilayahnya dimasukkan semua termasuk luas perairannya, Indonesia lebih dari 5 juta begitu ya, karena luas lautannya saja sudah 3 juta lebih ya. Kemudian kita sekalian bahas tentang batas-batas negara kita, negara Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan beberapa negara antara lain Malaysia, Singapura, dan Filipina. Juga berbatasan dengan wilayah perairan dengan wilayah Laut Cina Selatan. Wilayah ini wilayah yang sangat rawan konflik. Kenapa rawan konflik? Karena merupakan wilayah batas yang berdempet antara beberapa negara di ASEAN dan wilayah Cina sendiri. Gitu ya. Itu hanya untuk tambahan saja ya kawan-kawan ya. Kemudian batas sebelah barat ada Samudra Hindia. Menuju sebelah selatan ada Timor Leste, bagian dari negara kita dulu ya. Sudah merdeka menjadi negara sendiri. Kemudian ada Australia dan ada juga Samudra Hindia. Australia tentunya berada di sebelah selatan dari Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur ada Papua Nugini, kemudian Samudra Pasifik. Ini
silahkan dihafalkan, silahkan dipahami agar apa? Agar kita tahu di mana sih batas-batas negara kita, begitu ya kawan-kawan ya. Nah, masih paham sampai sini ya, masih memahami materi ini? Oke, tentunya masih paham ya, karena pembahasan ini kan tidak begitu rumit ya, apalagi untuk negara kita. Kemudian iklimnya ya. Berdasarkan letak lintangnya, Indonesia beriklim tropis begitu ya. Jadi letak lintang Indonesia tadi kan di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Wilayah tersebut masuk ke wilayah iklim tropis, karena iklim tropis ini mempunyai daerah yang mempunyai lintang di antara 23,5 lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan, dan Indonesia masuk di antara wilayah tadi, sehingga Indonesia dikategorikan beriklim tropis. Musim hujan terjadi antara bulan Oktober sampai April ya, tapi tidak semua pulau di Indonesia mengalami musim hujan ini yang sama ya. Untuk rata-rata sebagian besar di bulan Oktober sampai April, tetapi macam di Kalimantan, kemudian di Papua ini ada sedikit perbedaan ya tentang musim hujan ini. Di Kalimantan sendiri musim hujan lebih panjang dibandingkan musim kemarau. Musim kemarau terkadang hanya 2 bulan atau 3 bulan. Itu pengecualian saja begitu ya. Kemudian musim kemarau terjadi di bulan Mei sampai dengan September, atau di sisa waktu musim hujan gitu ya. Pola curah hujan di Indonesia ini dipengaruhi oleh angin monsun atau angin muson begitu ya. Angin monsun ini bertiup dari Australia membawa sedikit uap air, sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia ini terjadi pada bulan Mei sampai dengan September. Sebaliknya, angin monsun yang datang dari Samudra Pasifik atau dari arah utara ya, atau bisa sering disebut juga dari arah barat begitu ya, karena nanti anginnya berbelok. Jadi tidak perlu bingung arah yang dari utara maupun barat, tidak perlu bingung, itu pasti membawa banyak uap air. Karena apa? Karena melewati Samudra Pasifik yang sangat luas, sehingga banyak uap air yang dibawa dari sana. Dan ketika datang ke Indonesia menyebabkan adanya musim penghujan. Tentang bentang alam sekarang ya. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire ya, yaitu jalur pegunungan vulkanik yang masih aktif. Jadi sering sekali terjadi gempa bumi ya kalau kita melihat berita. Ya pengaruh dari inilah, karena memang merupakan jalur pegunungan vulkanik yang masih aktif. Di Indonesia pernah terjadi 2 letusan gunung yang terbesar ya, menyebabkan hampir 100.000 orang meninggal, yaitu terjadi pada tahun 1815 Gunung Tambora, dan pada saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 ya, di awal abad 19 dan di akhir abad 19 terjadi 2 letusan terbesar di Indonesia. Kemudian secara geologis Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah tengah ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Kemudian wilayah yang ketiga ada wilayah timur. Ini meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Oke, pembahasan yang terakhir tentang flora dan fauna.
Indonesia memiliki beragam flora dan fauna. Karena luasnya wilayah, kemudian karena beriklim tropis, ini sangat mempengaruhi sekali tentang flora dan faunanya, gitu ya. Ini sudah pernah kita bahas di kelas 7 tentang flora dan fauna, tentunya sudah menjadi hal yang dipahami, bukan hal yang sulit lagi, begitu ya. Oke, kita bahas flora di Indonesia, antara lain ada anggrek, ada kantong semar, dan ada palem pinanga. Masih ada banyak lagi ya kalau disebutkan semuanya, begitu. Kemudian faunanya yang ada di Indonesia antara lain komodo. Ini merupakan fauna endemik. Artinya apa endemik? Artinya memang hanya ada di Indonesia. Begitu juga dengan anoa ya, merupakan fauna endemik, dan burung cendrawasih. Ini merupakan fauna daerah timur ya, yang mirip dengan wilayah Australia. Kemudian kalau komodo dan anoa itu merupakan fauna di wilayah peralihan. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita tentang kondisi geografis Indonesia. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Yang mau meminta slide PowerPoint silahkan tuliskan emailnya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel ini agar mampu berkembang dan tetap konsisten memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan ya. Silahkan di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.